Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sel volta dan prinsip kerja sel volta. Sel volta adalah alat yang dapat menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Sel volta terdiri atas dua elektroda yang terhubung dan dapat menghasilkan listrik, jembatan garam, dan juga larutan elektrolit tempat elektroda ditempatkan. Yang kedua, prinsip kerja sel volta. Jembatan garam adalah dinding berpori yang memisahkan katoda dan anoda sel volta. Jembatan garam adalah ruangan elektrolit yang mempertahankan kenetralan pada batang elektroda. Sel volta memiliki dua buah elektroda, masing-masing adalah anoda dan katoda yang bersentuhan dengan larutan elektrolit. B. Potensial sel volta. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel ataupun gaya gerak listrik atau electromotive force. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar dengan suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 mol dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atom. Disebut potensial sel standar atau E derajat sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Menurut kesepakatan, potensial elektrode standar mengacu pada potensial reaksi reduksi atau E derajat sel sama dengan E derajat katode sama dengan kurang E derajat anode. Yang berikut, deret sel volta. Deret volta adalah urutan logam-logam yang pengurutannya berdasarkan nilai potensial elektroda standar, di mana urutan logam-logam dalam deret volta semakin ke kiri memiliki sifat mudah mengalami oksidasi atau sebagai reduktor kuat. Sedangkan urutan logam-logam dalam deret volta semakin ke kanan memiliki sifat mudah mengalami reduksi atau sebagai oksidator kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik deret volta dari kiri ke kanan adalah logam-logam dengan reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Reduktor atau reduksi adalah unsur senyawa yang mengalami oksidasi yang ditandai dengan adanya penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Besar gaya gerak listrik atau voltage tegangan dari suatu sel yang dibangun dari dua elektroda dinyatakan melalui nilai potensial sel atau eosel. Suatu reaksi kimia dapat berlangsung jika memiliki nilai potensial sel positif atau eosel lebih besar 0. Urutan unsur pada deret volta. Logam pada deret volta urut berdasarkan nilai potensial sel reduksi setengah reaksinya. Besar potensial reduksi standar atau EO sama dengan 0,000 terdapat pada reaksi 2H+ tambah 2E menghasilkan H2. Pada deret volta nilai potensial reduksi standar dari kiri ke kanan memiliki nilai dari kecil ke besar. Karakteristik deret volta semakin kiri atau ke kanan, logam-logam deret volta dengan nilai potensial sel di bawah air meliputi litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, dan mangan. Logam-logam dengan nilai potensial sel antara nilai potensial air dan hidrogen antara lain seng, kromium, besi atau ferum, kadmium, kobalt, nikel, timah atau stanu, dan timbal atau plumbun. Sedangkan logam-logam dengan nilai potensial sel yang lebih besar dari potensial sel reduksi standar H adalah antimon atau stibium, bismut, tembaga atau kuprum, raksa atau hidragum, perak atau argentum, platina, dan emas atau aurum. Penggunaan karakteristik logam pada deret volta semakin ke kiri atau kanan. Sifat logam pada deret volta adalah logam kiri dapat mendesak, bereaksi, mengendapkan, mereduksi ion logam di sebelah kanan. Sebagai contoh seng dengan senyawa tembaga, sulfat atau CuS04 dapat bereaksi membentuk seng sulfat dan logam tembaga.
di mana pada reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi yang biasa disebut reaksi redoks. Contoh lain, reaksi antara tembaga dengan seng sulfat tidak terjadi reaksi. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai seng karbon yang digunakan dalam alat-alat elektronik seperti jam tangan, remote TV, atau mainan. Sel volta menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia antara dua logam berbeda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit. Konsep redoks. Konsep redoks adalah interaksi kimia di mana terjadi transfer elektron antara zat-zat kimia. Reduksi adalah penambahan elektron, sementara oksidasi adalah pengurangan elektron. Reaksi redoks sering melibatkan perubahan dalam bilangan oksidasi suatu zat. Contohnya adalah reaksi antara logam dan asam, di mana logam kehilangan elektron dan asam menerima elektron. Penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa jumlah atom dan muatan dalam reaksi oksidasi dan redukasi seimbang. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyeimbangkan reaksi redoks. Yang pertama, identifikasi senyawa yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yang kedua, tulis persamaan setengah reaksi untuk oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, seimbangkan atom-atom selain atom oksigen dan hidrogen di setiap setengah reaksi. Yang keempat, seimbangkan oksigen dengan menambahkan molekul air H2O di sisi yang memerlukan oksigen. Yang kelima, seimbangkan hidrogen dengan menambahkan ion H+ dalam larutan asam atau ion OH- dalam larutan basa di sisi yang memerlukan hidrogen. Yang keenam, seimbangkan muatan dengan menambahkan elektron di salah satu sisi reaksi, biasanya di sisi yang mengalami reduksi. Yang ketujuh, pastikan jumlah elektron yang ditambahkan di setengah reaksi reduksi sama dengan jumlah yang diterima di setengah reaksi oksidasi. Yang kedelapan, gabungkan kedua setengah reaksi sehingga jumlah elektron yang ditambahkan dan diterima saling membatalkan. Yang kesembilan, periksa kembali setelah penggabungan untuk memastikan bahwa jumlah atom dan muatan sudah seimbang. Langkah-langkah ini membantu menyusun reaksi redoks yang seimbang dengan jumlah atom dan muatan yang setara di kedua sisi reaksi. Ini memungkinkan kita untuk mengamati perubahan kimia yang terjadi dengan cara yang lebih tepat. Terima kasih.